Bab 222. Apakah aku orang tipe itu? Hari ulang tahun. Saat itu di rumah Ye, dia dan adik perempuannya bahkan tidak memiliki cukup makanan dan pakaian. Jadi bagaimana mungkin merayakan ulang tahun? Baginya, merupakan suatu anugerah bisa bertahan hidup bersama saudara perempuannya saat itu. Dan biasanya, ketika dia dan saudara perempuannya bisa makan semangkuk mie, itu adalah saat yang paling membahagiakan. Di depan Mileye, Benetmo menepuk bahu Mileye. Apa yang kamu pikirkan? Mileye menarik kembali pikirannya dan tersenyum. Bagaimana kamu tahu hari ulang tahunku hari ini? Benetmo memandang Agnes Ji tidak jauh, Kak Ji yang mengatakannya. Agnes Ji. Mileye menoleh ke arah Agnes Ji, yang menggigit kaki ayam tanpa ekspresi dan tidak mengatakan apa-apa. Ayo, kita makan. Benetmo tiba-tiba menarik Mileye untuk duduk. Dia memegang sepiring hidangan di depan Mileye dan tersenyum. Piring ini adalah kentang goreng yang aku buat sendiri. Datang coba. Mileye menundukkan kepalanya dan menghadap piring di depannya. Ekspresinya menegang. Mana ada kentang, ini jelas lumpur. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata dengan serius, sebenarnya, aku mungkin tidak lapar. Wajah Benetmo menjadi muram. Ini adalah kerja keras kami, Bandit Ye, kamu tidak bisa tidak memberi muchka. Mileye sedikit tidak berdaya. Dia mengambil sumpit dan memasukkan sepotong ke mulutnya. Setelah beberapa saat, sudut mulutnya mulai berkedut. Tapi segera, ekspresi Mileye kembali normal. Dia mengambil beberapa potong untuk dimakan, dan berkata, lezat. Ini enak. Benetmo tertegun, lalu berkata dengan penuh semangat, benarkah? Mileye mengangguk dengan sungguh-sungguh, tentu saja. Jeffrey terlihat tidak percaya. Dia berjalan ke Mileye dan mengambil sepotong. Setelah menggigit, dia berkedip, lalu menatap Benetmo, lezat. Benetmo tertawa dan menepuk bahu Jeffrey. Aku sudah mengatakan semuanya. Apa yang sulit bagiku, Benetmo? Tidak ada. Setelah berbicara, dia mengambil sepotong sendiri, dan saat berikutnya, dia langsung menuju pintu dan muntah dengan panik. Tidak hanya Benetmo, Mileye dan Jeffrey juga mulai muntah dengan panik. Setelah beberapa saat, mereka bertiga minum air. Pada saat ini, Agnes Ji berjalan di depan Mileye dengan ikan rebus. Dia hanya melihat Mileye seperti itu. Jelas dia membuatnya dan ingin Mileye mencicipinya. Mileye menghadap piring di depannya, dan di dalam piring, seekor ikan sedang berkedut. Hidup. Ekspresi Mileye menegang, dan hatinya seperti kuda yang berlari kencang. Selain itu, Benetmo dengan ramah mengingatkan, Kak Ji, ikan ini sepertinya hidup. Agnes Ji melirik Benetmo, dan ekspresinya sedikit tidak ramah. Wajah Benetmo berubah drastis dan dia dengan cepat berkata, tidak, aku salah lihat. Ikan ini mati. Jangan melihat Agnes Ji yang biasanya pendiam. Di seluruh Akademi Changlan, tidak ada yang tidak takut padanya. Karena jika dia marah, itu benar-benar menakutkan. Dia bisa mengejarmu selama 3 hari 3 malam. Di sisi lain, kepala Jeffrey jelas-jelas mengalami arus pendek. Dia melihat ikan di piring, itu jelas hidup, masih bergerak. Pada saat ini, Agnes Ji tiba-tiba menghunus pisau dan menebas Jeffrey yang wajahnya berubah drastis, dan lengannya terbanting ke depan. Menabrak. Keduanya mundur dengan keras hingga berjarak 10 kaki penuh. Tetapi saat berikutnya, Agnes Ji bergegas lagi dan menebas dengan satu pisau. Menyaksikan Jeffrey dikejar dan dicincang Agnes Ji, Mileye dan Benetmo tertawa terbahak-bahak. Seperempat jam kemudian, mereka berempat duduk mengelilingi meja.
Mileye mengeluarkan pisau, dan ketika pisau itu muncul, langsung menarik perhatian Agnes Ji di hadapan Mileye. Pisau alam sejati tingkat medium. Pisau itu panjangnya sekitar 3 kaki, bilahnya tipis, bentuknya seperti daun willow, bilahnya sangat tipis, dan memancarkan cahaya pisau yang dingin. Sebelum Mileye bisa berbicara, Agnes Ji mengulurkan tangannya, yang artinya sudah tidak terbantahkan. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan menyerahkan pisau itu ke tangan Agnes Ji. Agnes Ji menyimpan pisau itu dengan ekspresi suka di matanya. Mileye menghadapi Jeffrey dan Bennett Mo, tetapi Bennett Mo tiba-tiba menggelengkan kepalanya. "Kami tidak mau." Mileye bingung dan bertanya, "Mengapa?" Bennett Mo tersenyum pahit, "Kami berdua tidak bisa mengandalkanmu sepanjang waktu. Jika kami terus mengandalkanmu, kami berdua hanya akan menjadi semakin tidak berguna dalam jangka panjang. Jika kami menginginkan senjata, kami berdua akan berjuang sendiri." Sebenarnya, ada alasan lain yang tidak dia katakan, yaitu mereka tidak ingin merusak persaudaraan mereka dengan Mileye. Itu normal bagi saudara untuk membantu satu sama lain, tetapi jika mendapatkan bantuan Mileye sepanjang waktu, persahabatan kemungkinan akan berubah seiring waktu. Bahkan jika itu hanya sedikit mungkin, mereka tidak menginginkan sedikit kemungkinan ini untuk menjadi kenyataan. Mileye terdiam untuk waktu yang lama, dan akhirnya, dia sedikit mengangguk. "Oke. Aku menghargai pilihan kalian." Bennett Mo menyeringai, "Ayo makan. Makan." Ekspresi beberapa orang di lapangan langsung menegang. Setelah beberapa saat, Mileye meninggalkan aula utama. Di dalam aula, Jeffrey melirik Mileye yang pergi, dan berkata dengan lembut, "Apakah kamu merasakannya?" Bandit Ye semakin kuat. Jeffrey terdiam. Agnes Ji masih menggigiti paha ayam. Bennett Mo menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Dia sudah bisa membunuh alam 1000 semesta, sedangkan tidak ada dari kita bertiga yang bisa melakukannya. Kalau begitu berusahalah dengan keras." Jeffrey tiba-tiba berdiri, menamparkan meja, dan seluruh meja langsung pecah. Bennett Mo menatap Jeffrey dengan heran. Jeffrey mengepalkan tangannya erat-erat. "Aku sekarang berada di puncak alam harmoni dewa, dan monster garis darah siluman di tubuhku semakin kuat. Beri aku setengah tahun lagi, aku bisa membunuh alam ribuan semesta dengan satu pukulan." "Setengah tahun?" Bennett Mo melirik Jeffrey dengan jijik. "Beri kamu 10 tahun saja." "Setengah tahun apa? Dalam setengah tahun, Bandit Ye akan dapat membunuh alam Archon." "Jeffrey." Bennett Mo bangkit, "Pergi berlatih." Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Akademi Changlan Gunung Belakang. Nadia Jiang membawa 10 orang ke belakang Mileye, dan dia berjalan ke sisi Mileye. "Orang yang kamu inginkan, Tuoba Raja, dan aku telah memilihnya." Mileye berbalik, dan di depannya berdiri 10 orang, 5 di antaranya dipilih dari prajurit Tao Akademi Changlan, dan 5 dipilih dari pasukan pengawal istana kerajaan Ming oleh Tango Tuoba. Semuanya adalah elit papan atas. 10 orang semuanya berada di puncak alam harmoni dewa, dan kekuatan tempur dari 10 orang ini adalah yang teratas. Melihat Mileye, kelima prajurit Tao Changlan buru-buru membungkuk dalam-dalam kepada Mileye. "Salam dekan." Kelima pasukan pengawal istana hanya memberi hormat sedikit kepada Mileye, tapi ada rasa hormat dalam ekspresi mereka. Mileye berjalan di depan 10 orang itu, dan dalam sekejap, sebuah momentum pedang kuat tiba-tiba terpancar dari pedang keindahan spiritual di tangannya, dan momentum ini langsung mengguncang 10 orang di depannya bolak-balik. Tongkat kelima prajurit Tao Changlan tertusuk ke tanah. Tombak itu menembus tanah,
dan kelima orang itu dengan paksa memblokir momentum Mileye, tetapi 5 pasukan pengawal istana terus mundur. Masih ada celah antara 5 pasukan pengawal istana dan prajurit Tao Changlan. Dan wajah 5 pasukan pengawal istana juga agak jelek saat ini, mereka jelas sangat malu dibandingkan dengan prajurit Tao Changlan. Mileye menyimpan pedang momentumnya, dia berjalan ke arah 5 pasukan pengawal istana, beri kamu kesempatan, kalau tidak lewat, maju mundur. Setelah berbicara, dia menghadap Nadia Jiang, biarkan Nona Lu melatih 10 dari mereka sendirian. Nadia Jiang mengangguk, aku akan mengaturnya. Mileye melenturkan jarinya, dan sebuah cincin penyimpanan melayang di depan Nadia Jiang. Di dalam cincin penyimpanan, ada sebuah nadi spiritual kualitas super. Nadi spiritual ini ditempatkan di Akademi Changlan. Mendengar hal itu Nadia Jiang sangat gembira. Ketahuilah bahwa jika nadi spiritual kualitas super ini ditempatkan di Akademi Changlan, tidak hanya akan bermanfaat bagi Akademi Changlan, tetapi juga seluruh ibu kota kerajaan Jiang. Dapat dikatakan bahwa dengan nadi spiritual kualitas super, kerajaan Jiang tidak akan terlalu kacau untuk saat ini. Karena energi spiritualnya cukup, hati dan pikiran tentara bisa stabil. Segera, Nadia Jiang berbalik dan pergi dengan ke-10 orang. Mileye menengadah ke langit, dan sekarang, dia tidak sabar untuk pergi ke benua Dewa Dataran Tengah. Pada saat ini, sosok tiba-tiba jatuh di belakang Mileye. Mileye berbalik, sedikit terkejut. Orang yang datang adalah Wina Lian. Wina Lian berjalan ke arah Mileye. Dia dengan lembut membelai rambutnya di telinganya, dan berkata dengan lembut, Sekte Bloody dan Sekte Hehuan dipukul mundur olehmu. Sekarang, banyak orang dari benua Dewa Dataran Tengah tidak berani datang ke kerajaan Jiang. Adapun wilayah Dayun kami, aku telah membunuh lebih dari 300 master benua Dewa Dataran Tengah, termasuk 6 alam ribuan semesta. Mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Mileye. Sekarang Kingsu, situasinya telah stabil untuk saat ini. Sekarang, hanya ada 2 masalah yang tersisa. Pertama, nadi spiritual lokal Kingsu dan sumber energi Kingsu telah rusak parah. Jika kamu ingin memperbaikinya, kamu harus menggunakan nadi spiritual, bukan kualitas super, tetapi yang lebih baik. Dan nadi spiritual jenis ini, Kingsu tidak memilikinya. Ke benua Dewa Dataran Tengah? Tanya Mileye. Wina Lian mengangguk, kita harus pergi ke benua Dewa Dataran Tengah. Tentu saja, prioritasnya sekarang bukan pergi ke benua Dewa Dataran Tengah, tetapi untuk bertahan melawan master dari benua Dewa Dataran Tengah dan Changlan Zhou. Aku telah menerima informasi bahwa Changlan Zhou menjadi benua mati. Orang-orang dari Changlan Zhou telah datang ke Kingsu. Selain itu, konflik antara berbagai kekuatan di dunia Kincang juga semakin intensif. Aku pikir akan sulit untuk ditekan oleh perkumpulan pelindung dunia. Mengapa? Mileye sedikit bingung, apakah juga sulit untuk ditekan perkumpulan pelindung dunia? Wina Lian sedikit mengangguk, setahu aku, perkumpulan pelindung dunia sepertinya sedang dalam masalah. Sepertinya ada monster yang mencari masalah untuk mereka. Omong-omong, dia memandang Mileye, apakah kamu tahu apa nama monster itu? Mileye menggelengkan kepalanya, bagaimana aku tahu? Mileye. Wina Lian menatap langsung ke arah Mileye, kata monster itu namanya Mileye. Wajah Mileye penuh dengan kekhawatiran, Mileye. Namanya Mileye. Apa-apaan? Wina Lian hanya memandang Mileye seperti itu, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Mileye hendak berbicara, tetapi pada saat ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresinya berubah drastis. Mileye, monster. Jangan-jangan itu Dewa Agung di lantai 2.
Di dahi Mileye, keringat dingin sudah mengalir. Semakin dia memikirkannya, semakin dia berpikir itu mungkin. Karena itu tidak akan begitu kebetulan. Namun, yang tidak dia mengerti adalah bagaimana pertarungan Dewa Lantai 2 dengan perkumpulan pelindung dunia bisa terjadi. Tidak masalah kalau terjadi perkelahian, mengapa harus menyebut namanya Mileye kepada orang luar? Bukankah ini membawa bencana baginya? Pada saat ini, seorang gadis berarmor tiba-tiba muncul di samping Winalian, dan gadis berarmor berlutut, "Yang mulia, kami telah menerima informasi, Master dari Changlan Zhou akan tiba di Gunung Hilox paling lama 2 hari. Winalian tiba-tiba berbalik untuk melihat Mileye. Kingsu telah terluka parah kali ini. Orang-orang ini tidak diizinkan memasuki Kingsu, jika tidak tahu berapa banyak orang Kingsu yang akan mati." Mengatakan itu, dia menunjuk ke langit di kejauhan, "Bawa orang-orangmu dan pergi ke Gunung Hilox bersamaku. Kita selamatkan dunia King-Chang, selamatkan ratusan juta nyawa." Mileye diam dan tidak berbicara. Winalian menyimpan tangan dan berkata dengan suara rendah, "Mereka berasal dari Changlan Zhou, mereka semua kaya." Mileye tiba-tiba bertanya, "Kamu baru saja mengatakan untuk menyelamatkan dunia. Menyelamatkan Kingsu, menyelamatkan ratusan juta nyawa." Winalian mengangguk. Mileye berkata dengan tegas, "Selamatkan dunia, selamatkan Kingsu, selamatkan ratusan juta jiwa. Aku, Mileye, tentu saja wajib melakukannya." Winalian bertanya, "Bukan untuk kekayaan?" Mileye berkata dengan marah, "Apa aku orang seperti itu?" Bersambung.